Jadi di bulan Syuro ini kita harus memang benar-benar menyiapkan secara rampit, baik secara Islam maupun secara Jawanya bagaimana. Karena bulan ini adalah bulan segoro atau bulan lautan, dan laut itu punya ratu yang sekarang sedang ewuh, cara-caranya seperti itu. Simak apa yang harus kita siapkan di video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Sasmito Alam, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan suatu hal yang sangat penting yang harus kita siapkan, karena ini sudah tanggal 7 Muharram atau 7 Syuro. Tirakat apa yang harus kita laksanakan ini sebagai referensi. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel saya, Anda bisa tekan tombol subscribe, like, dan share, dan juga komentar bila ada sesuatu. Semoga bahasan ini bermanfaat. Yang pertama, bulan Syuro atau dikatakan wulan segoro. Kemarin saya membahas tentang wulan segoro ini kita harus mempersiapkan sekul suci, ulam lembaran, gudangan, kuluban, dan gedang rojo. Tentunya nanti akan saya sampaikan secara bahasa Indonesia juga karena banyak request. Tetapi pada saat ini, untuk mempersiapkan 10 Muharram, apa amalan yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Kita lanjut. Jadi amalan bulan Syuro atau amalan Muharram, ada 10 amalan di bulan Syuro, ditambah lagi 2 amalan yang lebih sempurna. Yang pertama adalah puasa, poso. Bulan segoro duwe ratu atau lautan itu punya ratu dari laut, dan sekarang sedang ewuh atau sedang melaksanakan satu pembersihan. Maka saya katakan memasuh malaning bumi, maksudnya adalah prihatin yang dilakukan oleh jagat segoro atau lautan ini. Kita jangan sampai hanya sekedar melihat, tetapi bagaimana kita bisa mengambil bagian dari tirakat-tirakat Syuro. Ini saya langsung sebutkan. Yang pertama adalah puasa. Puasa ini sangat penting. Minimal kita melaksanakan puasa Tasyu'a tanggal 9 Muharram, kemudian tanggal 10 atau puasa bulan Asyura. Dan puasa di bulan ini itu puasa yang terbaik setelah bulan Ramadan. Satu yang dikatakan puasa. Terus yang kedua adalah sholat. Sholat ini juga sangat penting sekali untuk membersihkan jiwa kita, untuk mensahadatkan diri kita, untuk bersedekah kepada diri kita. Maka di bulan Syuro ini kita perbaiki sholat kita tingkatkan sholat kita. Syukur-syukur bukan hanya sekedar sholat rogo, tetapi bagaimana kita bisa melaksanakan yang dikatakan sembah roso, sembah sukmo, dan seterusnya. Perbaiki, tingkatkan yang dikatakan tirakat Anda. Terus selanjutnya adalah yang dikatakan menyambung silaturahim. Bulan Syuro ini, amalan yang paling indah kita adalah menyambung silaturahim, baik kepada saudara-saudara kita. Bagaimana man ahabba ayyubsatallahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asari wa yaqsil rahimah. Walaupun sekarang sedang PPKM, bagaimana kita bisa bersilaturahim secara digital, kita sambung paseduluran, sambung ilmu, ya kan? Dan kita bisa melaksanakannya dengan indah. Jangan ini dianggap satu hal yang memberatkan, tapi pandang yang secara indah. Hari ini adalah 17 Agustus 2021. 76 kemerdekaan, ada lakukan tirakatan-tirakatan ya, dengan kita puasa, dengan kita sholat, dan kita menyambung silaturahim. Selanjutnya adalah ziarah orang alim. Pada saat kita memiliki kesempatan, tidak harus kita ziarah wali songo dan seterusnya, tidak harus begitu. Tetapi ketika kita ada di keliling kita ada wali, ada makam wali, maka ziarahlah kepada orang alim, para waliullah, atau mungkin yang masih hidup kita bisa
bersilaturahmi kepada guru-guru kita, kepada kiai salafus soleh, untuk kita mendengarkan apa nih hikmah surah di tahun ini, apa amalannya yang terbaik. Intinya ketika ziarah kepada orang alim berarti kita adalah mengupgrade ilmu kita. Selanjutnya yang kelima adalah menjenguk orang sakit. Saat ini banyak sekali orang sakit, tetapi di tahun ini tahun prihatin saudaraku, kita tidak sembarangan nilii wong loro atau menjenguk orang yang sakit, karena banyak sekali virus dan seterusnya. Harus ada yang dikatakan isolasi mandiri, nggak boleh ditili. Ya, bahasa menjenguk orang sakit di makna yang bisa ditilii selain corona ya, seperti itu. Anda doakan, Anda datang, itu adalah satu amalan yang terbaik di bulan Syuro. Kemudian celak mata. Celak mata bagaimana kita bisa, bahasanya itu adalah gudangan. Kita memperbaiki, kita menata, mensyukuri badaniyah kita, gudang atau wadah kita, dengan kita memperbaiki, memoles dengan cara yang terbaik. Selanjutnya adalah mengusap kepala anak yatim. Bahasa mengusap kepala anak yatim bukan hanya mengusap saudaraku, tetapi amalan yang terbaik. Karena tanggal 10 Muharram ini adalah satu gambaran yang luar biasa. Allah menunjukkan kebesarannya pada bulan ini, maka disunahkan untuk kita, yaitu memberikan santunan kepada anak yatim, dan juga disunahkan untuk mengusap kepalanya, tentunya dengan batas kewajaran. Maka yang kedua di sini adalah bersedekah. Setelah bersedekah kepada anak yatim, saikhlasmu, sak mampumu, maka kita disunahkan untuk mengusap kepalanya. Oke. Terus selanjutnya adalah mandi. Mandi ini adalah dikatakan rahasia di balik rahasia. Tanggal 10 Muharram yang namanya sendang itu bersambung dengan Ibrahim wa Ismail, berarti serasa zam-zam. Maka minumlah dan mandilah, bersihkan badanmu, sucikan badanmu. Maka saya isyaratkan dengan sekul suci ulam lebaran. Sekul suci adalah mensucikan diri, jamasan. Kemudian yang kedua bersedekah, yaitu ulam lembaran secara totalitas. Subhanallah. Yang keempat adalah menambah nafkah keluarga kita. Disunahkan di 10 Muharram berikan nafkah yang terbaik kepada istri kita, kepada keluarga kita, untuk bisa menambah kerekatan. Nafkah ada dua, dhahir wa batin. Ketika kita menambah nafkah dhahir wa batin dengan melayani istri kita dengan baik, dengan sikap yang baik, dengan akhlak yang baik, atau melayani suami kita dengan baik, nah disunahkan di sini untuk menambah nafkah kepada keluarga. Perbaiki keluargamu, tambah barokah dalam keluargamu, tambah mutu kualitas dalam keluargamu. Kemudian yang ke-11 adalah memotong kuku. Disunahkan membersihkan badan lagi. Kita bersih-bersih badan kita, potong kukunya sebagai pensucian fitrah. Memotong kuku, mencukur rambut, memotong kumis, ya kan, mencabut bulu ketiak dan ini adalah fitrah kita. Dan yang terakhir adalah membaca surat Al-Ikhlas 100 kali atau semampumu, di makna kita mendekatkan diri kepada Allah, menambah zikir, menambah iling lan waspodo. Ini saya sampaikan dengan bahasa Indonesia, semoga bisa dipahami. Oke saudaraku, dengan kita menjalankan amaliyah ini, Pak, insya Allah kita akan diberikan kenal sama Sasmito Alam. Isyarat-isyarat alam yang disampaikan luar biasa, bahwasanya memang benar-benar bulan Syuro ini adalah bulan pensucian, memasuh malaning bumi. Kemudian bagaimana kita bisa membersihkan badan kita dan membersihkan hati kita. Semoga bermanfaat. Ini sebagai referensi, jangan dijadikan ini sebagai untuk jadi fanatik. Anda bisa menjalankan alhamdulillah, bila tidak maksimalkan apa yang kamu mampu. Matur nuwun, salam poros tengah.